Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada pada pagi hari ini. Jumpa lagi kita di pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan dan masih bisa menghirup udara yang segar. Ini semuanya kita rasakan oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan. Bukan karena kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena begitu Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini masih bisa kita tatap muka. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Betapa Engkau baiknya Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Juga ya Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, Engkau mengajari kami, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa menjalankan rencana mengikuti suara firman-Mu. Bukan hanya ikutan saja, tapi betul-betul Bapa kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, tapi kami percaya tetap mengundurkan tangan-Mu, memenuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah berbuat begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua di mana saja berada pada saat ini. Jumpa lagi kita di pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebetulnya kita hidup dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita akan membaca Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita Matius 19. Matius 19 ayat 16. Jadi ini semuanya bagaimana sebetulnya kasih seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi bukannya kasih itu bukannya pura-pura, tapi kasih itu betul-betul dengan tulus, dengan hati nurani. Jadi bukan hanya di bibir saja, bukan hanya perkataan saja, tapi kita itu harus berbuat, saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Jadi kita buktikan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kita buktikan bahwa kita itu adalah kasih, bahwa kita itu sudah menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kita menjadi anak-anaknya. Jadi mari kita buka Alkitab kita Matius 19 ayat 16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang kaya itu, orang kaya itu dia bertanya, perbuatan apalah yang harus saya perbuat untuk mendapatkan kerajaan surga, dia mengatakan. Jadi ini dia bertanya kepada Yesus sendiri. Jadi jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi katanya pada orang kaya muda itu, turutilah perintah Allah katanya. Jadi kita harus menuruti firman Tuhan dengan tulus, dengan hati tulus. Jadi tidak keadaan terpaksa. Jangan kira-kira ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita taat dan setia. Jadi ayat 18 mengatakan kepada kita, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini kita melihat disuruh Tuhan
hormatilah, ayat 18 ayat 18 kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sini jelas katanya tadi kepada kita, kasih itu bukan pura-pura, kasih itu bukan hanya di mulut, tapi kasih itu adalah kasih yang tulus. Jadi sini katakan tadi kepada kita, ibumu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita disuruh Tuhan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, jadi kita wajar untuk memperhatikan sekeliling kita. Jadi kita nggak boleh egois, nggak boleh kita mentingin sendiri, tapi betul-betul kita terapkan kasih itu, bagaimana Yesus sudah mengasihi kita. Jadi ayat 20 mengatakan kepada kita, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Jadi inilah yang paling berat. Inilah paling berat karena ya orang muda ini bahkan dia kaya, banyak hartanya. Jadi Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ini sangat berat, sangat berat. Tadi katanya kasih orang tuamu, saya sudah mengasihi katanya. Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri, saya sudah mengasihinya katanya. Jadi kalau memang kau anak kudus, juallah hartamu, itu kata Yesus. Jadi ini sangat berat. Karena apa? Karena sebetulnya yang diminta Tuhan Yesus hati kita. Karena rata-rata kita hidup ini, di mana harta kita, di situ hati kita. Jadi kalau kita memang betul-betul mengatakan sorga itulah keselamatan itu, sorga itulah harta kita, tentu hati kita tetap sorga, bukan di dunia. Jadi makanya Tuhan Yesus mengatakan tadi, juallah hartamu, supaya kita fokus untuk mendapatkan kerajaan sorga. Jadi kata tadi kepada kita tadi, Yesus berkata, jadi katanya tadi, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Jadi sangat berat untuk melakukannya jika kita berpikir secara daging, jika kita berpikir secara dunia. Karena rata-rata dunia untuk mengejar itu, mati-matian untuk mengejar harta, bahkan juga segala cara untuk mencari harta, segala macam kerjaan dilakukan supaya mendapatkan harta dunia. Jadi inilah membuat kita menjadi terbagi, pikiran kita terbagi, tidak lagi fokus untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi pergi dia dengan sedih karena hartanya banyak katanya. Jadi dia pergi untuk merenungkan pikirannya, menyenangkan hatinya, karena selama ini dia merasakan segala sesuatu sudah dilakukannya, bahkan sudah mengasihi, sudah memberi dan sebagainya, semua itu sudah dilakukannya. Tapi Tuhan minta hatinya diminta, bukannya uangnya, bukannya hartanya. Dari sini Tuhan Yesus mengatakan demikian, juallah hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin katanya. Di sini dia hancur hati dan dia termenung, dia akan pergi. Jadi ayat 23 mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sini katanya kepada kita, termasuk pada murid-muridnya, orang kaya sangat sukar sekali untuk mendapatkan kerajaan surga. Kenapa? Karena ya tetap pikirannya tadi utamakan adalah uang. Makanya dia bangun pagi-pagi bukannya mencari Tuhan, bukannya memuji Tuhan, tapi dia pertama kali adalah untuk berpikir bagaimana apa yang dilakukan ini hari, apa yang dikerjakan ini hari. Nah, jadi dia pagi-pagi bangun cepat untuk memikirkan hal-hal di dunia ini, bukannya memikirkan hal-hal yang di sorga. Nah, padahal sebetulnya semuanya itu ada yang paling berharga adalah hidup yang kekal, bukannya hidup sementara. Tapi rata-rata manusia pada saat ini berpikir untuk hidup sementara ini. Nah, jadi seakan-akan merasa tidak ada kematian, hidup selama-lamanya. Jadi makanya tidak peduli, padahal kita tahu di dunia ini hanya sementara, singgah saja, tapi kita tidak peduli, bahkan ada hidup yang kekal itu. Jadi ini makanya jelaskan Tuhan Yesus kepada kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sini katanya tadi lebih gampang katanya unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Nah, karena apa? Karena orang kaya itu semuanya gampang. Semuanya gampang, anak orang pun gampang dia membelinya. Jadi karena ada uangnya. Nah, semuanya mudah bagi dia. Karena apa? Karena duit yang mengatur. Makanya ada istilah duit itu mengatur negara katanya. Nah, jadi itu harus kita batasi, harus kita mengerti kita ini siapa. Nah, apakah kita memang ingin memiliki kerajaan surga? Apakah kita memang ingin memiliki kerajaan dunia ini? Nah, jadi ini semuanya tergantung kita masing-masing. Tuhan Yesus sendiri pun tidak memaksa kita, tapi Tuhan Yesus memberi kebebasan buat kita semua pilih kemana tujuan kita. Jadi ini semuanya Yesus datang ke dunia ini untuk memberi contoh, memberi jalan untuk menerangi, supaya kita tidak salah pilih, supaya kita tidak salah jalan. Makanya Yesus datang ke dunia untuk menerangi jalan sehingga kita berjalan sesuai dengan firman kebenaran. Nah, jadi makanya kita kembali pada Alkitab supaya kita itu tidak tertipu, supaya kita itu betul-betul mendapatkan kerajaan surga. Jadi 24 mengatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi pada umumnya manusia adalah pikirannya adalah tentang mamon, tentang uang, tentang harta. Nah, makanya sini tadi gempar, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Nah, jadi ini makanya kita melihat di tertulis Yesus mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Nah, jadi jika semuanya orang Kristen masuk surga, berarti tidaklah sedikit masuk dalam surga. Nah, padahal jelas kita mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Nah, jadi haruslah kita kembali kepada Alkitab supaya kita ini jangan merasa kita sudah aman, padahal kita belum lagi seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Nah, jadi makanya kita harus baca firman Tuhan dan tekuni dan taati, lakukan. Nah, jadi tak usah kita berpedoman kepada manusia, tapi kita berpedoman kepada Alkitab jika kita mau mendapatkan kerajaan surga. Karena hanya Yesus jalan, tidak satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kita harus mengikuti ajaran-ajaran Yesus supaya kita itu mendapatkan apa yang dijanjikannya kepada kita. Ayat 25 katakan kepada kita,
Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Jadi makanya nggak bisa kita pikirkan pikiran Tuhan. Makanya kita tidak bisa dengan pikiran kita, dengan pikir logika. Nggak bisa kita pikirkan dengan otak kita. Firman Tuhan ini nggak bisa kita pakai dengan logika. Nah, karena jika kita berpikir dengan logika, ya tentu makanya sangat jarang manusia untuk menaati firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini akan ditafsirkan, dibanding-bandingkan, dipertimbang-timbang, bukannya menjalankan, bukan menaati, bukan melakukan, bukannya bertindak. Tapi ketika dia membaca, dia akan renungkan, ditafsirkan, dibanding-bandingkan. Nah, jadi bukannya ditaati, bukannya ditekuni, bukan dijalankan. Nah, jadi makanya ini sering kita tidak mendapatkan bagaimana tuntunan Tuhan ke dalam diri kita. Kita sukar mendapatkannya karena apa? Karena sering yang berjalan adalah logika kita, pikiran kita yang bekerja. Bukan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita ini bisa mendapatkan kerajaan sorga. Jadi yang kita pikirkan ini, yang kita jalankan ini adalah melalui pikiran kita, menurut pikiran kita, menurut perasaan kita. Nah, jadi kita yang tidak pernah memikirkan perasaan, bagaimana perasaan Tuhan. Jika kita berbalik, jika kita menyerong, bagaimana perasaan Tuhan. Jika kita tidak melakukan hati firman Tuhan ini, bagaimana perasaan Tuhan. Itu tak pernah kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan perasaan kita, perasaan manusia. Nah, jadi ini makanya kita melihat bagaimana kita lihat di mana di Matius 7 ini jelas katakannya kepada kita supaya kita itu jangan hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita mendapatkan bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sini kita melihat ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi dari buahnya. Jadi jika kita mengatakan kita anak Tuhan tapi kita egois, kita mementingkan diri sendiri, kita merasa benar sendiri, kita merasa pintar sendiri, itu sudah namanya egois. Nah, jadi harus kita itu lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus bukannya memilih-milih, tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang, dan dia juga disalib untuk semua orang. Nah, jadi siapa yang mau datang kepada Tuhan, dia akan selamat. Nah, jadi tidak pilih-pilih. Nah, jadi di sini kita mengatakan tidak demikian. Kita mengatakan kasih itu bukanlah memberi, tapi kasih itu kita mengatakan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan jika tidak ada kasih? Itu kan sukar. Bagaimana kita mengatakan ada Tuhan jika kita tidak mempraktekkan secara langsung kepada manusia, sesama kita manusia? Itu kan udah pembohongan. Itu sang pembohongan itu. Kalau kita mengatakan saya punya Tuhan, saya anak Tuhan, saya percaya Tuhan, tapi kita tidak lakukan sesuai ajaran Tuhan Yesus. Yesus sudah mempraktekkannya langsung, mengasihi semua manusia, termasuk kita sendiri dikasihinya. Jadi kita jangan merasa benar, jangan kita merasa kita ini sudah layak, jangan kita ini sudah merasa kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab, karena Alkitab inilah kunci, Alkitab inilah gambaran, Alkitab inilah cermin. Jadi kita harus berbalik kepada Alkitab supaya kita dapat titik temunya.
Jika kita berpedoman kepada manusia, tentu seperti kita lihat manusia pasti memakai pikiran rasionya, pikiran sendiri. Jadi jika kita melakukan itu, tentu kita sudah menjauhi kebenaran firman Tuhan. Padahal ada original, Alkitab ada original. Jadi kenapa kita mesti mengikuti apa kata orang? Jadi mari kita kembali pada Alkitab supaya betul-betul original, aslinya. Kembali kita ke laptop. Jadi situ sudah pasti. Karena apa? Karena di situ memang fokusnya. Jadi ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya. Jadi kita mengatakan anak Tuhan tapi kita egois, tidak peduli sama seorang, tidak pernah kita mengasihi, tidak ada buahnya. Bagaimana? Buahnya bukan hanya jiwa-jiwa, tapi buahnya sehari-hari itu adalah kita tampil beda seperti Tuhan Yesus. Apa buahnya itu? Kita lemah lembut, penuh kasih, sukacita, dan sejahtera. Kita peduli. Jadi itu buahnya. Jadi kita tidaklah sama seperti dunia. Seperti dunia kita melihat egois, tidak peduli kepada sesama. Kita merasa benar sendiri. Jadi itu sebetulnya tidak lagi mengikuti sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi makanya kita kembali pada kitab ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi sini jelas katakan kepada kita, bukan kita berseru aja kepada Tuhan, 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 Tuhan. Satu harian pun kita katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jika kita tidak melakukan firman-Nya, itu kan sia-sia. Jika kita tidak punya kasih, itu kan sia-sia. Jika kita tidak peduli kepada sesama kita manusia, itu kan sia-sia. Itu tidak berarti. Karena apa? Karena Yesus sudah mempraktekkannya kepada kita. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan. Jadi jangan nggak hanya seperti banyak orang mengatakan kita itu berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan kita itu menangis kepada Tuhan. Sebetulnya yang kita tangisi itu diri kita sendiri. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, tangisilah dirimu. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena kita ini belum tahu kemana kita ini. Apakah memang betul-betul kita mendapatkan kerajaan surga? Apakah memang kita dibakar selama-lamanya? Jadi belum jelas. Jika kita mengikuti manusia, ya tentulah seturut dengan kehendaknya. Seturut dengan yang diajarkannya adalah seturut dengan kehendaknya, bukannya seturut dengan Alkitab. Jadi jika kita menjalankan keagamaan kita sesuai dengan petunjuk, ya sudah jelas. Karena apa? Karena gimana pun semuanya yang hidup ini adalah pedomannya adalah kitab. Karena kita tahu satupun saat ini tidak ada jumpa langsung dengan Yesus. Semua kita yang masih hidup ini, kita percaya Tuhan Yesus adalah melalui Alkitab. Jadi jika demikian, kenapa kita tidak membaca Alkitab? Kalau memang kita tidak jumpa langsung, jika memang kita langsung ngomong dengan Tuhan, anakku, kamu harus begini-begini, kamu harus begini-begini, ya mungkinlah, itulah benar. Tapi nyatanya kita percaya adalah melalui Alkitab. Yesus berbicara adalah melalui Alkitab. Jadi pedoman kita harus Alkitab. Makanya sini katanya kepada kita tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi jelas katanya kepada kita yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itu yang mendapatkan. Jadi sini katanya ayat 22 mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi
jelas jika kita egois, jika kita mementingkan sendiri. Jadi banyak pun mujizat yang kita lakukan, kalau kita tidak mengasihi sesama manusia, kita tidak peduli sesama sekeliling kita, itu masih dipertanyakan. Jadi makanya banyak saat ini kita lihat mengaku menjadi anak-anak Tuhan, mengaku sudah lahir baru, mengaku sudah kudus. Jadi jelas Alkitab mengatakan harus kita menjadi pelaku firman. Jadi tidak cukup kita hanya berseru saja jika kita tidak berbuah. Jika kita tidak berbuah, kita akan ditebang, akan dikumpulkan jadi bakar. Jadi itu harus kita pikirkan supaya kita ini sungguh-sungguh mendapatkan kerajaan sorga. Jadi kita ini sharing kita ini bagaimana sebetulnya kehendak Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk apa sebenarnya? Jadi kita harus mengoreksi diri kita. Jadi jangan kita melihat hanya dari zaman Nuh, dari zaman Musa, dari perjanjian lama. Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah datang ke dunia ini tahun 2000 lalu. Dia sudah memberikan contoh. Dia sudah memberikan gambaran. Dia sudah memberikan jalan. Jadi sebetulnya kita menjadi anak-anak Tuhan itu sebetulnya udah gampang. Kenapa? Karena sudah ada petunjuk. Sudah jelas, Yesus sudah memperjelas jalannya. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan hidup. Itu kata Yesus. Jadi sebetulnya kita hanya mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus dulu tahun 2000 lalu yang diajarkannya kepada kita, ya udah. Jadi tak usah pening-pening, tak usah kita mesti hafal dari perjanjian lama sampai Wahyu. Kenapa? Karena Yesus sudah digenapkan. Yesus sudah mengenapi. Jadi tinggal kita yang menyikapi bagaimana firman Tuhan ini supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi sebetulnya tinggal hati kita. Jika kita buka hati kita, ada Roh Kudus menuntun kita. Jadi bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena apa? Ada Roh Kudus. Jika tidak ada Roh Kudus, satupun manusia ini tidak akan bisa selamat. Satupun manusia ini tidak akan bisa jumpa dengan Yesus. Karena apa? Karena semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi Yesus sudah memberi jalan. Saat ini Yesus sudah naik ke sorga, dan Roh Kudus turun ke dunia ini untuk menuntun, membimbing, menyertai, mengajari kita. Jadi tidak hanya kita harus pening memikirkan bagaimana caranya, bagaimana supaya enak didengar. Marilah kita baca firman Tuhan ini, kita undang Roh Kudus, kita lakukanlah apa adanya. Apa yang kita bisa lakukan pekerjaan Tuhan ini, lakukanlah. Sekecil apapun itu, tidak akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya semua. Jadi mari, selagi masih ada kesempatan ini, maju, bertindak. Karena semuanya kita akan berangkat. Tidak ada satupun kita tinggal di dunia ini, kekal di dalam dunia, hidup selama-lamanya. Tidak. Semuanya kita akan berangkat. Semuanya kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi kemana kita? Jadi itu yang harus kita pikirkan mulai dari saat ini, selagi masih Tuhan memberi kesempatan buat kita. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, supaya sama-sama kita bersehati, saling menopang, saling menguatkan, saling merangkul satu sama lain. Bukan menghakimi sana di sini dan sebagainya. Bukan. Mari kita kerjasama kembali kepada Alkitab. Tidak perlu kita pandang orang lain, tidak perlu kita hakimi orang lain, tapi marilah kita bekerja sama, saling merangkul, saling mendoakan, supaya kita itu bersama-sama nanti mendapatkan kerajaan sorga.
Hanya itu tugas kita. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia, Engkau begitu mengasihi kami. Di mana Tuhan Yesus kami sudah membaca firman-Mu. Sebetulnya Tuhan Yesus dengan logika kami sangat berat untuk menjalankan kebenaran firman-Mu ini. Tapi Engkau begitu baik karena Engkau telah menurunkan Roh Kudus untuk membimbing, menopang, menyertai, mengajari kami. Kami hanya bisa mengucap syukur pada Engkau Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah dibukakan rahasia firman-Mu. Sehingga betul-betul Tuhan kami berbalik kepada firman-Mu. Sehingga kami juga mengasihi sesama kami manusia. Bahkan kami juga bisa memperhatikan sesama kami manusia satu dan lain. Saling mendoakan, saling merangkul, saling menopang satu dan lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tetap membimbing, menopang kami, ajari kami, sehingga betul-betul Bapa kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Seringkali kami Tuhan Yesus berjalankan dengan pikiran kami. Seringkali Tuhan Yesus kami mengajarkan sesuai dengan kehendak kami. Tapi pada malam hari ini kami yakin Tuhan Yesus Engkau tetap menopang kami. Sehingga betul-betul Tuhan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena semua itu akan sia-sia jika tidak ada Roh-Mu yang membimbing, jika tidak ada Roh-Mu yang menuntun kami ke jalan kebenaran, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa menjalankan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa di pada pagi hari ini buat semua saudara-saudara saya di mana saja berada ini, apapun dialaminya, masalah pergumulan hidupnya, apa juga apabila dia ada penyakit, masalah pergumulan Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, Engkau menopang dia, Engkau memberikan tuntunan Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan sehari-hari, sehingga betul-betul ada dalam tuntunan dan topang dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Engkau telah memperhatikan saudara-saudara saya di mana saja berada ini. Dan kami juga bersahati mematahkan semua setan penipu, ajim-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk gelap yang kami patahkan, kami turunkan, kami tangkap, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyakit, segala penyakit apapun namanya, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangkap, kami campakkan di dalam nama Yesus. Gak berhak menyentuh saudara saya ini, gak berhak mendekat ke perintah keluarku dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus kami sembah, nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Kami percaya Bapa, malaikat berjajar sekeliling kami. Kami percaya Engkau sempurnakan semua organ tubuh kami dengan sempurna. Baik aliran darah kami, urat saraf kami semua sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat memperhatikan kami satu persatu. Di mana saja berada saat ini yang bisa menyaksikan video ini, Engkau tetap campur tangan. Engkau memberikan pengertian akan kepada kami satu persatu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa menjalankan sesuai